Oke, halo Sobat Traders, jumpa lagi dengan saya Alfa, pakar broker forex. Dan kali ini saya akan membahas topik yang sangat-sangat menarik yang lagi booming saat ini, ya. Dan saya akan membahas salah satu robot trading yang sudah sangat booming di Indonesia, dan kita akan membahas sampai ke akar-akarnya, ya. Dan sekaligus saya akan memperlihatkan kalian ada beberapa hal yang saya review dari diskusi para petingginya. Dan kali ini kita akan membahas tentang DNA Pro. Oke, nantikan sesaat lagi. Dan ini tentu saja yang dihindari adalah peran dalam money game adalah sebagai casing atau pemanis. Tujuan dan caranya adalah mengelabui masyarakat awam dengan bisnis seolah-olah bonafit dan make sense. Robot trading yang disandingkan dengan Ponzi. Jadi ada, nah ini salah satunya kita berjubah MLM ini salah satunya Net 89, ATG, DNA Pro, Makai, Suncon, Kapital. Oke, seperti yang kalian sudah lihat tadi, ada video yang sepenggal dari orang Bapepti yang bernama Pak Tirta Karmasenjaya. Jadi kalau bagi teman-teman trader yang belum tahu siapa itu Pak Tirta, silakan di searching Pak Tirta Karmasenjaya. Beliau adalah orang dari Bapepti. Dan saya bersumber dari beliau bahwa dia mengatakan bahwa Net 89, ATG, dan DNA Pro itu adalah Ponzi, ya, atau money game. Nah, jadi menurut beliau, jadi saya bersumber dari menurut beliau bahwa kita kali ini berbicara DNA Pro. Jadi menurut beliau bahwa DNA Pro itu adalah Ponzi. Menurut Pak Tirta, DNA Pro itu adalah Ponzi. Dan berikut saya akan tampilkan salah satu video petingginya seperti yang pernah saya bahas sebelumnya, ya. Salah satu video petingginya, dan menurut saya ada banyak kejanggalan dalam video tersebut. Oke, mari kita lihat. Ya, saya Daniel AB. Saya di sini adalah head research dan analis di DNA Pro. Oke, kalau saya Indra Wibawa, saya di sini sebagai asisten head of research dan teknologinya di DNA Pro. Wah, berarti Bapak berdua ini adalah orang-orang di belakang layar ya. Oke, jadi kali ini tidak main-main. Diskusi kita kali ini berhubungan dengan petinggi DNA Pro, apalagi lebih tepatnya adalah orang yang langsung bekerja di belakang layar dari DNA Pro itu sendiri. Oke, jadi pasti pembahasan ini sangat-sangat menarik. Jangan para trader melewatkannya. Ini pertanyaan pertama, Pak. Menurut Pak AB dan Pak Indra, apa sih kelebihan DNA Pro ini? Jadi sebenarnya gini, kelebihan dari DNA Pro sendiri yang pasti kita real trading. Itu sudah pasti. Oke, masalah real trading, pembuktian real trading itu tidak bisa berdasarkan omongan. Kita harus berbicara by data. Bagaimana caranya membuktikan bahwa Anda itu real trading hanya berdasarkan omongan semata? Jelas tidak bisa. Cara gampang membuktikan real trading adalah gunakan di broker-broker yang terregulasi dengan baik. Nah, itu. Kalau Anda cuma bisa menggunakan di broker Anda, berarti itu patut dipertanyakan, dan itu tidak bisa diklaim hanya berdasarkan dari kata-kata real trading. Ya, itu menurut saya. Bagaimana cara gampang membuktikan real trading? Ya, gunakan di FBS atau di Okta atau di IC Market atau di Dukaskopi. Ya, itu jelas. Itu sudah membuktikan bahwa itu adalah real trading. Tapi kalau hanya menggunakan di broker Anda, yaitu broker Alpha Sukses, itu jelas tidak bisa digunakan, dianggap sebagai real trading. Apalagi berdasarkan hanya klaim Anda semata. Kemudian yang keduanya kita juga punya yang orang lain nggak punya, withdrawal kita no limit. Oh, di sini no limit ya? No limit, berapapun itu, dan itu juga harian. Nah, itu yang paling utamanya. Oke, tidak ada hubungan antara withdrawal no limit dengan real trading. Withdrawal itu adalah withdrawal, real trading itu adalah real trading, dan tidak bisa dihubungkan. Tidak ada hubungannya bahwa kalau withdrawal itu no limit berarti dia sudah pasti real trading. Itu jelas tidak bisa dihubungkan sama sekali. Jadi kalau withdrawal ya withdrawal, real trading ya real trading. Withdrawal no limit, semua broker juga mempunyai fasilitas seperti itu. Withdrawal itu no limit. Mau Anda deposit di FBS, mau Anda deposit di Okta atau di IC Market, itu withdrawal semua no limit. Jadi tidak membuktikan bahwa dia adalah real trading. Secara kelebihannya dari DNA, ya itu tadi dibilang salah satu. Tapi yang paling utama adalah satu, nilai value kita dua. Value kita transparansi sama trusting.
kita terbukanya itu lebih luar biasa. Oke, transparan di bidang apa nih Pak? Semua dari bidang kabinet, dari bidang robotnya, logikanya dibuka, terus peringkat-peringkatnya kita kasih tahu, sampai bisnisnya kita kasih tahu, model-modelnya kita kasih tahu semua, sampai logika sama algoritma robotnya pun kami sebarluaskan. Algonya juga ya Pak? Semuanya. Oke, sungguh sangat mustahil seorang yang menjual robot trading mau menyebarluaskan algoritmanya, bahkan logika robot tradingnya pun mau disebarluaskan. Itu suatu hal-hal yang sangat-sangat mustahil. Jadi itu sama sekali nggak bisa dikatakan transparansi dan trusting. Kenapa? Karena kalau misalnya dia sebar logikanya diketahui oleh banyak orang, ya tentu saja perusahaannya tidak akan laku. Jadi sangat tidak make sense kalau dikatakan bahwa logikanya dibuka dan disebar. Itu hal yang sangat-sangat konyol menurut saya. Yang kedua nih Pak, pertanyaannya, apakah DNA Pro ini real trading? Terus gimana buktiin kalau ini real trading Pak? Pasti real trading. Jadi kelihatannya real trading itu adalah ada banyak faktor. Yang pertama adalah kita itu salah satunya brokernya adalah STP. Kita Broker STP. Jadi broker STP artinya brokernya itu buang harga ke LP yang lebih besar. Ya, sekali lagi saya katakan bahwa pembuktian real trading itu bukan hanya berdasarkan omongan. Anda mengatakan bahwa Anda broker STP, Anda buang ke LP. Ya, itu sekali lagi hanya berdasarkan omongan. Datanya mana? Apakah bisa dibuktikan bahwa Anda memang betul-betul buang ke broker yang lebih besar berdasarkan data? Atau hanya cuma omongan? Kalau hanya cuma omongan ya semua orang bisa. Karena salah satu tadi bilang sama Pak Indra, WD kita tidak pernah dibatasin, Pak. Oh, jadi kalau WD-nya tidak dibatas bisa dipastikan itu Pasti real. ke market ya? Iya, dia buangnya ke market. Oke, sekali lagi saya tekankan bahwa sama sekali tidak ada hubungan antara real trading dengan WD tidak dibatasi. WD tidak dibatasi itu merupakan fasilitas dari broker. Semua broker, apalagi kalau dia real trading, tidak pernah membatasi masalah WD. Bahkan broker real trading pun tergantung ya. Kalau misalnya broker real trading, itu dia bisa membatasi WD karena tergantung dari transfer ke luar negeri. Nah, itu kadang dia membatasi mungkin 1 miliar atau 2 miliar per hari. Tapi itu real trading. Jadi sebenarnya real trading itu bukan ditentukan dari WD tidak dibatasi. Itu sama sekali konyol untuk membandingkan hal seperti itu. Apalagi Pak yang bisa membuat kita ada bukti bahwa ini benar-benar real trading selain tadi itu? Yang paling utama itu ciri khasnya. STP ciri khasnya adalah leverage-nya adalah 1/100. Leverage 1/100. 1/100. Itu STP ya? Betul, makanya kita bisa langsung lempar harga. Itu sudah ketahuan. Oke, di sini ada saya menemukan yang janggal lagi bahwa STP itu leverage 1/100. Jadi ingat, STP dengan leverage itu sama sekali tidak ada hubungannya. Jadi banyak broker yang jelas-jelas murni STP, tapi dia leverage-nya bukan 1/100. Bisa aja 1/200 atau 1/300. Jadi STP atau tidak, itu tidak ada hubungannya dengan leverage. Tapi kembali ke broker tersebut, apakah dia mau melempar harga atau tidak? Bukan karena faktor leverage-nya. Jadi sama sekali ini suatu perbandingan yang sangat konyol menurut saya. Karena membandingkan antara broker STP dengan leverage. Dan itu pun berdasarkan dari argumen semata, tanpa data. Dan satu lagi terlihat di dalam MQL5. Terlihat di MQ5 di bagian apa Pak? Di bagian MQ5 nanti cari yang namanya robot DNA Pro Autopilot. Oke, di sini saya akan menjelaskan masalah MQ5. Dia katanya bilang terdaftar di MQ5. Jadi ini adalah MQ5 saya. Terdaftar itu dalam artian begini, pada saat kita create signal, itu dia ada pilihan brokernya. Nah, kita lihat. Apakah ada di pilihan broker? Kita ketik Alpha Sukses. Ternyata yang ada cuma Alpha Sukses Corp demo. Nah, berarti pembuktian dari Pak Daniel ini, itu tidak membuktikan bahwa dia terdaftar di MQ5. Ya, karena yang terdaftar ini cuma Alpha Sukses Corp demo. Ya, dia tidak ada akun live. Nah, yang mungkin terdaftar di MQ5 itu adalah yang sudah lama. Mari kita cari diskusi tentang Alpha Sukses, ya. Diskusi tentang Alpha Sukses. Di sini sudah banyak diskusi yang menyatakan bahwa Alpha Sukses Corp itu adalah fraud, ya. Has been blocked cause of fraud. Jadi dia diblok karena fraud, is not available. Jadi sudah banyak sekali diskusi di sini yang menyatakan bahwa broker tersebut fraud, sehingga broker tersebut sudah tidak terdaftar lagi dalam MQ5, ya. Nah, dia katakan di sini
Alpha Sukses, I don't know, there is a reason, so that's good enough for me. Jadi dia tidak bisa, dia tidak tahu karena ada alasan, ya, alasan, dan memang sudah membuktikan bahwa broker ini memang fraud, ya, broker ini memang fraud. Jadi memang sudah tidak dibenarkan bahwa apa yang dikatakan tadi dia terdaftar, dan ternyata memang dia tidak terdaftar di MK5. Oke. Dan algo tradingnya tercatat di MK. Tercatat 98%. 98%. Betul. 10%-nya berarti ada something ya. Enggak, ada campur tangannya, cuman masih jauh lah. Jadi DNA Pro ini nggak 100% dilepas sama robot gitu aja, Tidak, Pak? tidak. Kita terus gimana? 70% robot, 30%-nya manusia. Oke, dia mengatakan tadi algo trading 98%. Sementara di pernyataan selanjutnya dia mengatakan bahwa 70% robot, 30% manusia. Berarti tidak sesuai dengan apa yang dia omongkan sebelumnya. Kalau dia katakan bahwa 70% robot, 30% manusia, berarti di algo tradingnya itu harus tertulis 70%. Tapi kenapa di algo trading malah tertulis 98%? Itu kan suatu tanda tanya besar. Kalau memang misalnya Anda mengatakan 70% robot, berarti algo tradingnya juga harus 70%. Bukan 98%. Ya, seperti itu. Campur tangan manusia. Dia ngover ya, Pak ya? Campur tangan manusia itu kerjanya kebanyakan main di manajemen resikonya. Manajemen risiko. Contoh update software, Ya. terus masukin data ke VPS, ya kan, itu kerjanya. Kalau ada risiko di atas 5%, expertnya turun. Oke, berbicara soal expert advisor atau robot, update software itu tidak meningkatkan algo trading atau tidak mengurangi algo trading. Update software itu hanya mengupdate software dari robot tersebut. Tetapi dia sama sekali tidak akan mengurangi algo trading. Kemudian yang kedua, tadi dia katakan bahwa jika ada resiko di atas 5%, maka algonya juga menjadi turun. Nah, perlu kalian ketahui bahwa untuk robot di MK5, jika kita close posisinya secara manual, itu juga tidak mengurangi algo trading. Nah, itu. Jika memang Anda betul-betul full menggunakan robot dan Anda close secara manual, itu sama sekali tidak mengurangi algo trading. Kapan algo trading berkurang? Jika Anda open posisi secara manual, bukan close. Jika Anda close secara manual seperti yang Anda katakan tadi, jika di atas 5% Anda close, maka itu tidak akan mengurangi algo trading sama sekali. Oke? Karena memang belum ada autopilot yang 100%, Pak. Makanya harus ada campur tangan manusia. Oke, dia mengatakan bahwa tidak ada algo yang 100%, algo trading 100%. Nah, kebetulan di sini saya punya signal, bisa kita lihat di sini. Ini adalah algo trading 100%. Jadi Pak Daniel tadi mengatakan bahwa tidak ada algo trading yang 100%, sedangkan ini algo tradingnya 100%. Oke. Kita lihat lagi di sini. Ini juga algo trading 100%. Jadi saya punya banyak signal yang algo tradingnya 100%. Oke. Kita lihat. Nah, ini juga algo tradingnya 100%. Berarti sangat-sangat tidak beralasan bahwa Anda mengatakan bahwa tidak ada algo trading 100%. Oke. Gini Pak, boleh dijelaskan nggak Pak secara singkat algonya DNA Pro? Singkat aja deh, gitu Pak. Oke, kalau secara singkatnya gini, kita di sini makanya Pak Abe tadi bilang kan, kita secara transparansi, algoritmanya kita buka. Kalau teman-teman pengen ngopi, simpel banget sebenarnya. Ikutin entry key point-nya, entry key point posisinya, kemudian follow trend-nya, scanning pola candlestick-nya, itu yang diambil. Nah, itu aja. Oke, berdasarkan entry dari key point, marilah kita sama-sama mengcopy robot DNA Pro supaya kita bisa gunakan sendiri, sehingga kita tidak perlu lagi menggunakan DNA Pro. Ngapain kita menggunakan DNA Pro kalau kita sudah tahu logiknya? Tinggal diprogramkan, buat filenya, dan masukkan ke dalam akun kita tanpa perlu harus menggunakan broker Alpha Sukses. Itu sama sekali nonsens menurut saya, konyol banget.
Oke, ini ada pertanyaan lagi nih. Kenapa dari semua broker kita pilih broker alfa? Nah nih, silakan Pak B. Awalnya kami pemilihan broker itu memang agak selektif. Ada beberapa kriteria-kriteria yang harus ikutin logika dengan logaritmanya robot. Kenapa kita pilih alfa? Karena alfa salah satu lemparan terbesarnya dia atau LP-nya dia itu adalah banking, Pak. Jadi kalau banking dia bisa nampung dana berapapun. Dan tidak ada yang namanya LP banking yang gagal bayar, Pak. Nah, kenapa? Berkembangnya bisnis, otomatis berkembangnya member, kita tahu ke depannya ini akan meledak. Sebelum meledak, kami siapin dulu wadahnya, Pak. Nah, begitu meledak, kami nggak kaget. Oke, jadi pemilihan broker alfa sukses itu kenapa? Kenapa bisa dipilih alfa? Alasannya karena broker tersebut melempar LP dan LP-nya adalah banking. Nah, pembuktiannya apa bahwa LP itu adalah banking? Ada nggak buktinya bahwa memang LP-nya adalah banking? Hanya berdasarkan omongan kan? Dan ini suatu alasan yang sangat-sangat konyol sih kalau menurut saya. Karena kenapa harus menggunakan alfa? Kenapa ada banyak sekali broker yang LP-nya juga banking, ya? Dan itu bisa dibuktikan. Bahkan yang jelas-jelas bank itu seperti Dukas Kopi Bank atau Saxo Bank atau JP Morgan Bank. Kenapa bukan di situ yang jelas-jelas banking? Itu kita bisa trading di situ. Kita bisa trading di situ. Di Saxo Bank menggunakan MetaTrader 4. Kemudian di Dukas Kopi Bank juga menggunakan MetaTrader 4. Kenapa bukan langsung banking? Kenapa harus menggunakan LP yang menjembatani ke banking? Itu kan konyol. Kalau LP yang menjembatani ke banking, ya apa bedanya dengan broker-broker lain seperti FBS, Okta, dan lain-lain. Jadi sangat-sangat konyol kalau dihubungkan dengan LP menggunakan broker alfa. Ya, satu tanda tanya besar bahwa besar kemungkinan kenapa dia harus hanya bisa menggunakan broker alfa, ya karena broker alfa itu kemungkinan adalah brokernya dia sendiri, ya bukan karena alasan LP. Itu adalah alasan yang sangat-sangat konyol. Kalau mau alasan LP, ya langsung gunakan broker sekaligus LP. Contohnya apa? Saxo Bank atau Dukas Kopi Bank. Atau banyak lagi bank-bank di Swiss seperti Swissquote Bank atau Barclays atau JP Morgan, ya itu banyak sekali. Jadi suatu alasan yang sangat-sangat konyol dan tidak nyambung. Oke? Terus ini Pak, resiko Pak. Tadi kan kita bahas manis-manisnya nih. Menurut Pak Abe dan Pak Indra, resiko di bisnis DNA Pro itu apa sih Pak? Biar teman-teman juga tahu, ada nggak resiko di sini? Semua bisnis punya resiko, Pak. Jadi kita nggak bisa ngomong bisnis tidak ada resiko. Ya, dalam perjalanan pun juga kita pernah yang namanya resiko itu sampai 5-9% pun pernah. Dalam prosesnya pernah. Itu bukan berarti kita nggak pernah cut loss juga, nggak bohong juga lah. Kalau trading tidak pernah cut loss atau tidak pernah ada minus itu bohong. Tapi kami enaknya sudah membatasi Pak resikonya. Tetap ada risiko nggak? Ada. Bisa nggak sampai 0? Jadi artinya begini. Kalau tadi dibilang sama Pak Indra rewardnya 1:5, kalau saya punya dana 100%, ya, resiko saya 5%. Ya. Berarti saya harus trading selama 20 kali berturut-turut baru saya habis. Wow. Sedangkan DNA tidak pernah kalah berturut-turut. Oke, jadi tetap ada resiko ya Pak? Tetap ada resiko. Tapi terukur. Kami batasin semua. Itu salah satu kerjaan 30% manusia. Wow. Ya, mungkin Pak Daniel Abe harus lebih banyak belajar tentang apa itu risk reward. Jadi risk reward itu adalah 1:5, berarti pada saat kita 1:5 berarti kita meresikokan 1% untuk mengambil profit 5%. Kita meresikokan 2% untuk mengambil profit 10%. Karena perbandingannya adalah 1:5. Dan di sini DNA itu hanya menggunakan averaging. Kalau averaging berarti dia tidak mempunyai risiko seperti itu. Tidak ada hubungannya antara itu kalau sudah menggunakan averaging. Kalau menggunakan risiko risk reward 1:5 berarti dia tidak boleh menggunakan averaging. Artinya apa? Pada saat setiap kali dia melakukan open posisi atau bisa kita katakan one shoot, ya kita mengatakan one shoot atau single shoot. Setiap kali dia melakukan open posisi berarti resikonya adalah 1%, kemudian profitnya adalah 5%. Itu baru dikatakan 1:5. Jadi menurut saya sih sangat-sangat ini ya,
kontradiktif sekali ya penjelasannya. Saya nggak tahu apakah Pak Daniel Abe ini mengerti dengan baik apa itu risk reward atau dia nggak ngerti, ya. Karena DNA sendiri itu menggunakan averaging, ya, averaging. Dan averaging itu jelas itu akan tidak sinkron dengan risk reward 1/5. Nah, inovasi lainnya seperti temanya acara Great DNA, kita punya algoritma baru dan robot baru dan broker baru. Wah, ada broker baru, Pasti. robot baru, algo baru. Nah, itu inovasi kita. Oke, seperti yang video di awal sebelumnya, menurut Pak Tirta Karmasenjaya ya, menurut Pak Tirta Karmasenjaya yang sebagai orang Bapepti bahwa DNA Pro ini adalah ponzi, ya, DNA Pro ini adalah ponzi. Nah, biasanya ponzi yang sudah mau scam itu selalu memunculkan produk-produk baru. Ya, produk-produk baru. Padahal sebenarnya produk lamanya sebenarnya masih bagus. Nah, tapi dia memunculkan produk baru itu dengan keuntungan yang lebih besar. Seperti halnya dulu Mia dengan GCG scam, itu sebelum dia scam, dia luncurkan produk baru yang jauh lebih besar. Tujuannya apa? Supaya dia bisa menampung dana yang jauh lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya. Menurut Pak Abe dan Pak Indra, jujur ya Pak ya, kira-kira DNA Pro ini bisa bertahan berapa lama? Nah, Selama kami real trading, kami nggak takut Pak. selama real trading. Real trading. Kalau kami real trading, umur kami lebih panjang dibandingin fake sama fraud trading. Karena semua orang bisa ngelihat, semua orang bisa ngopi. Kami nggak takut. Dan kita juga baru dapat surat AP2LI. Jadi itu akan lebih panjang. Ada broker baru lagi, akan ada robot baru lagi. Jadi yang kami kembangkan inovasi. Orang kembangkan inovasi akan lebih lama, nggak lebih lama. Oke, menurut Pak Tirta Karmasenjaya, DNA Pro adalah ponzi. Dan apa yang membuat ponzi bisa bertahan? Ya, selama banyak member baru yang masuk, ya. Jadi menurut Pak Tirta, apa yang membuat bisa DNA Pro bisa bertahan lama? Ya, karena banyaknya member baru yang mendaftar dan menyetor dananya. Ya, itu. Jadi siapa yang bisa mengetahui DNA Pro bertahan berapa lama? Ya, tergantung dari banyaknya member baru yang masuk. Ya, karena menurut Pak Tirta bahwa DNA Pro itu adalah ponzi. Oke, sobat traders, demikian review saya tadi tentang DNA Pro dan jangan lupa like, share, dan subscribe dan bagikan review saya supaya bisa bermanfaat buat banyak orang. Dan itu sekilas review saya tadi, apa yang saya ketahui dari dunia trading, dan saya melihat banyak sekali kejanggalan ya dari diskusi tersebut. Dan semoga video ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman sekalian semua. Dan jangan lupa kalau misalnya memang kalian sudah tidak nyaman dengan proses yang ada tersebut, ya silakan kalian tarik dana kalian untuk menyelamatkan. Lebih baik rugi sedikit dibandingkan dengan rugi semuanya. Oke, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel saya. Dan silakan tulis di kolom komentar jika ada broker-broker lain yang ingin kalian review. Oke, sekian dari saya, Pakar Broker Forex. Sekian dan terima kasih. Salam sukses.